Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang Partai P3 sudah mulai dipreteli begitu. Bahkan dukungan Prabowo Gibran ya, ini kader pejuang P3 siap disanksi oleh P3 ya. Satu persatu sudah mulai dipreteli untuk mendukung Prabowo Gibran. Ya, gimana begitu kan? Yang jelas dari P3 ini sudah gerbong kosong mereka begitu kan. Apapun yang dimainkan tetap mereka akan ya diprediksikan tidak lolos di parlemen begitu kan. Kalau sudah tidak lolos di parlemen, wah ini kacau begitu kan ya. Tindakan-tindakan seperti itulah yang kemudian P3 masih belum jelas, masih belum berani mengambil tindakan itu. Pecat yang kemudian siapapun kader-kader mereka begitu kan ya. Yang kemudian masih berbelok ke arah sana ke arah sini begitu kan. Ya pecat mereka begitu kan. Jangan nunggu waktu di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau masih nunggu waktu sana sini begitu saya kira wah ini gimana begitu kan ya. Jelas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa ya kenapa sih ya tidak patuh dalam hal ini ya. Saya kira ada sesuatu yang kemudian bisa membisikin mereka begitu sana sini begitu kan. Tapi ya berusaha pribadi ya Partai P3 ini sudah kehabisan akal ya, sudah kehabisan cara strategi mereka karena salah mereka begitu kan sejak awal begitu kan ya memprediksikan ya salah dari awal sehingga konstituen mereka banyak yang kabur di situ begitu kan. Bahkan ya exit permit permit dari P3 merespon kondisi terkini. Akibat P3 nggak dengar urus arus bawah dengan kebutuhan elit sendiri ya. Dan sekarang bisa dimanfaatkan dari 02 mereka begitu kan. Dalam artian ya para kader-kader mereka yang membelot ke sana, yang tidak suka pada Ganjar, yang tidak suka pada PDIP. Lalu kemudian para kader-kader mereka salah satunya banyak yang mendukung Anies Baswedan, banyak yang mendukung Prabowo di situ begitu. Dan akibatnya jadi seperti ini mereka begitu kan. Jadi saya kira di tubuh P3 sendiri sudah kacau seperti ini, apa yang mesti dipertahankan begitu kan. Itulah kalau kita mendengarkan aspirasi di bawah ya mendukung Anies Baswedan, selamat mereka begitu kan ya, dan bahkan itu naik di parlemen begitu kan. Tapi kita tunggu saja prediksi P3 akan nyungsep begitu kan. Kasihan yang sudah bersusah payah buang-buang uang untuk menjadi caleg DPR RI tiba-tiba tidak masuk ya percuma aja mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitas itu, banyak orang yang kemudian sekarang ini beralih dukungan dari P3 ya ke PKS di situ begitu kan. Karena dianggap sebagai ya sama aja mereka begitu sebagai partai Islam ya. Maka kemudian ya spekulasi itu muncul sana sini, Ini kadernya dari DPP ikut rombongannya banyak duitnya. Paling-paling dapat duit katanya begitu. Banyak sekali ya pro dan kontra di situ. Tapi saya lebih mengedukasi kepada kita begitu kan ya. Tidak hanya itu, saya kira begini. Ada persoalan-persoalan tendensius yang kemudian hari ini P3 itu mulai di internalnya mulai agak kacau begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi ya tidak mendengarkan arus bawah sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Dianggap mungkin Pak Jokowi akan mendukung Ganjar. Tapi tahu-taunya berbelok arah di situ begitu kan ya. Ya kena prank lah P3 di situ begitu kan ya. Pak Sandi katakannya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden ya dari Pak Ganjar, ternyata kena prank mereka begitu kan. Akhirnya apa yang sekarang yang kita lihat begitu, strategi sudah dimainkan sana sini begitu. Jadi ya yang sejak awal saya katakan bahwa strategi Prabowo, strategi Pak Jokowi itu ya seperti itu begitu. Kalau iya berarti tidak begitu. Akhirnya ya P3 menjadi menjadi ya perpecahan di beberapa ya pendukung-pendukung mereka begitu ini. Dukung Prabowo Gibran kader pejuang P3 siap disanksi P3 ya. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 sekaligus inisiator organisasi pejuang P3 Wijaksono mengaku siap disanksi DPP P3 usai keputusannya dan beberapa kader P3 lainnya mendukung paslon nomor 02 Subianto ya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan keputusan Wijaksono mendukung Prabowo ini berlawanan dengan sikap P3 yang telah mendukung pasangan nomor urut 3 ya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Bahkan ya, saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan ya sanksi kepada kami ya, kepada kata Wijaksono di situ. Sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya kalau sudah jelas seperti itu, sudah dipastikan bahwa P3 ini tidak akan lolos di parlemen. Mungkin ya jauh-jauh hari seperti ini yang mending ya masuk partai lain di situ begitu. Bisa saja kan seperti itu begitu. Jadi inilah pada hakikatnya di situ begitu kan. Yang mana yang setia kepada P3 dan mana yang tidak di situ begitu. Bahkan ya kita memang berkonsolidasi, jadi banyak aspirasi yang kita terima bahwa ya di bawah. Jadi karena aspirasi banyak di bawah, konsolidasi akhirnya terjadi ya acara ini begitu. Di sisi lain, Wijaksono mengklaim internal P3 tak akan ada keretakan imbas perbedaan dukungan capres ini. Dia meyakini bahwa suara P3 akan naik imbas mendukung Prabowo Gibran ya. Sudah jelas mereka. Gimana ini tidak retak begitu kan? Bagaimana seorang Ganjar, seorang Pak Mahfud MD, seorang Ibu Megawati, perasaan mereka kalau ada P3, kader-kader P3 yang mendukung ya salah satu calon di situ begitu kan? Jelas mereka prihatin. Kenapa ya mengurus dari tubuh kadernya saja sudah tidak seperti itu? Bagaimana dengan skala nasional? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh P3 hari ini mau tidak mau begitu kan ya, mumpung ada kesempatan ya pindah haluan juga tidak menjadi masalah begitu kan. Jadi ini kita lihat di situ begitu kan, konstituennya sudah ada yang mendukung Anies Baswedan, sudah mendukung Prabowo begitu kan. Apa yang mesti dipertahankan sebagai ketua umum? Ya ribet mereka. Pak Sandi sudah sana sini begitu kan ya, pencitraannya Pak Sandi sudah kelihatan mereka di situ begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan begini ya, keretakan insya Allah tidak ya, P3 akan memenangkan dan masuk ke Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk dukungan ke Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan semakin solid. Sebelumnya, organisasi pejuang P3 menyatakan dukungan dari pasangan Prabowo Gibran di Hotel Ambara, begitu Jakarta Selatan. Mereka juga hadir di antaranya Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP ya, PB Hisbayun Rohim dan sejumlah kader P3 seperti Wijaksono hingga Raden Agung Zainal Abidin. Itu sudah jelas mereka. Bagaimana Roma Hurmuzi menanggapi hal seperti ini begitu kan ya. Ya, ini sudah dipreteli begitu kan P3 begitu kan. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Ternyata banyak yang tidak tahan begitu kan ya. Tidak tahan dengan godaan-godaan seperti itu. Ya P3 saja, sekelas P3 saja sudah seperti ini. Wajar kalau ada kubu Ganjar, ada kubu Prabowo, ada kubu Anies Baswedan, siapa yang mesti kita dukung? Jangan-jangan ya tidak satu tujuan ya, pada kenyataannya di parlemen kita saja tunggu saja. Apakah nyongsep begitu kan? Apakah nanti lolos atau apa begitu? Kita tunggu saja. Prihatin sekali kepada P3, partai besar ya, dan sekarang menjadi nomor urut berapa? Terakhir begitu kan ya. Itu dipastikan tidak akan lolos di parlemen begitu dalam ya survei CSIS yang muncul kemarin. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.